Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini masih berikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf kepada guru-guru saya kalau saya harus duduk di atas. Ini semuanya guru-guru saya yang ada. Tidak layak bagi saya untuk duduk di atas, tapi karena kondisi yang mengharuskan duduk di atas, maka saya mohon maaf kepada guru saya semuanya. Baik, pada kesempatan ini mungkin kita sedikit akan memberikan muqaddimah, dan selanjutnya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek langsung bagaimana cara membaca Al-Quran. Baik, untuk pertama saya akan izin memakai papan tulis, Pak. Izin memakai papan tulis, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau tulisan saya sangat jelek. Tapi nanti nggak apa-apa, saya bacakan kembali. Baik. Karena kita ini konsepnya adalah pengajian umum, tidak mungkin untuk dijelaskan secara detail semuanya, kecuali kita masuk di kelas pelajaran tajwid. Tapi secara umum, gambaran umum itu perlu diingatkan kembali. Kalau ditanya sama orang, apa itu ilmu tajwid? Apa itu ilmu tajwid? Bahasa mudahnya, ini salah satu, banyak sekali sebenarnya definisi yang disampaikan oleh para ulama, tapi ini diantara definisi yang paling mudah. Ilmun yutawassalu bihi ila i'ta'i kulli harfin min makhrajihi ma i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ilmu yang menuntun kita untuk apa? Bisa mengucapkan setiap huruf itu keluar dari makhrajnya dengan memberikan hak setiap huruf dan mustahaknya. Ini adalah definisi yang paling sederhana yang disampaikan oleh para ulama, dan ini sudah jami' dan mani insyaallah. Jadi yang dipelajari dalam ilmu tajwid itu apa? Jadi sengaja saya tulis dalam bahasa Arab, tidak saya tuliskan dalam bahasa Indonesia, karena akan mendapatkan jawabannya ketika kita membahas di sini apa saja yang dipelajari dalam ilmu tajwid. Saya berusaha menyederhanakan pembahasan ilmu tajwid sebagaimana yang diajarkan oleh guru saya dulu, Syekh Sayyid Harun. Beliau sekitar 3 tahun yang lalu pernah di Aceh melakukan perjalanan selama hampir sebulan di Aceh di bulan Ramadan, dan mengajar Al-Quran di Aceh selama hampir 30 hari. Jadi kalau ditanya sama orang apa saja yang dipelajari di dalam ilmu tajwid, kita perlu menyederhanakan terlebih dahulu supaya apa? Orang tidak takut ketika mendengar ilmu tajwid. Sebenarnya yang dipelajari oleh ilmu tajwid, yang kita pelajari di dalam ilmu tajwid itu hanya 3 hal. Hanya ada tiga hal. Yang pertama yang dipelajari oleh dalam ilmu tajwid adalah huruf apabila dia tunggal. Huruf tunggal. Artinya apa? Ketika kita mengetahui huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 29 huruf hijaiyah. Setiap huruf hijaiyah itu kita bisa melafazkannya dengan baik dan benar. Artinya dia masih sendiri. A, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal. Itu yang dipelajari pada tahapan pertama di dalam ilmu tajwid. Huruf apabila dia tunggal. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengucapkan huruf yang tunggal tersebut dengan benar? Huruf yang tunggal tersebut bagaimana caranya supaya bisa kita ucapkan dengan benar, keluar bunyi suara yang benar? Bagaimana caranya? Ada 2 hal yang dipelajari. Apa saja? Yang pertama makhraj. Makhraj. Bahasa mudahnya, bahasa sederhananya,
tempat huruf tersebut keluar. Ya. Yang kedua, apa yang dipelajari dari huruf apabila dia tunggal? Sifatul huruf. Bahasa sederhananya apa? Bagaimana cara huruf tersebut keluar dari tempatnya. Jadi dua hal ini saja yang kita pelajari dari ilmu tajwid apabila yang kita pelajari adalah huruf itu tunggal. Baik. Sekarang kita sudah mengetahui huruf hijaiyah itu ada 29 dan kita berusaha untuk mengucapnya satu persatu dan alhamdulillah sudah bisa. Selanjutnya huruf-huruf hijaiyah itu akan tersusun dengan huruf-huruf yang lain. Artinya apa? Dia akan berhadapan-hadapan dengan huruf yang lain. Maka ketika satu huruf berjumpa dengan huruf yang lain, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pengucapannya? Maka ketika itu yang kita pelajari adalah izhar. Yang kita pelajari adalah ikhfa. Yang kita pelajari adalah idgham. Ada yang kita pelajari adalah mad. Seperti itu. Ada hubungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Satu kata dengan kata yang lain. Itu tahapannya. Dan yang terakhir yang kita pelajari dalam ilmu tajwid itu huruf apabila diwakafkan. Artinya apa? Kita sudah mulai membaca Al-Quran. Tidak mungkin kita baca terus menerus. Tidak mungkin. Mungkin guru-guru saya, ibu-ibu, bapak-bapak pernah melihat di YouTube. Mungkin bisa dilihat di televisi. Ada orang yang bisa membaca surah Al-Fatihah dengan satu nafas. Ya. Mungkin paling panjang surat apa? Mungkin Amma Yatasaalun mungkin. Tapi Al-Baqarah ada tidak orang yang bisa membaca satu nafas? Tidak ada. Pastinya orang akan berhenti. Maka ketika kita sudah mulai membaca, nantinya kita akan berhenti. Ketika berhenti yang dipelajari adalah di mana saya berhenti dan bagaimana caranya. Nah, di situ juga akan dipelajari nanti waqaf dan ibtida. Oke, baik. Ini gambaran secara umum. Jadi yang dipelajari oleh ilmu tajwid itu adalah bagaimana pengucapan huruf dan bagaimana memberikan hak dan mustahaq. Hak di atas yang disebutkan itu ada pada huruf yang tunggal. Dan mustahaknya itu ada pada dipelajari dalam izhar, ikhfa, idgham dan mad. Karena pada kondisi tertentu huruf tersebut akan berubah-ubah kondisinya. Itulah yang akan dipelajari di dalam ilmu tajwid. Ini gambaran secara umum. Jadi guru-guru saya semuanya tahu dari sini untuk yang leurung empu yang kita pelajari dalam ilmu tajwid. Apa saja yang kita pelajari dalam ilmu tajwid? Hanya 3 hal. Yang pertama huruf apabila dia tunggal, yang kedua huruf apabila dia tersusun, dan yang ketiga huruf apabila dia diwakafkan. Ya. Kenapa saya berikan gambaran ini terlebih dahulu? Karena seperti ini akan menjadi prioritas bagaimana prioritas kita dalam belajar. Saya sedikit bercerita. Ketika salah satu guru saya Syekh Said Harun itu beliau ke Aceh. Pertama sampai beliau ke Pidi, setelah ke Pidi ke Aceh Utara, ke Luk Semoy, ke Biren, ke Matang Gelumpang 2. Selanjutnya beliau balik ke Melabuh, setelah ke Melabuh ke Sabang. Artinya apa? Ada sepertiga bahagian Aceh beliau sudah pergi. Setelah menemani beliau di beberapa tempat dan akhirnya stay di Banda Aceh untuk melakukan pelatihan selama 10 hari, saya tanya sama beliau, Syekh, selama Anda di Aceh ini, apa komentar Anda ketika mendengar bacaan orang? Karena pergi ke setiap daerah itu dibuat pelatihan pengajian secara umum dan ada satu orang yang membaca Al-Quran dan diperbaiki secara berjamaah. Apa komentar Anda? Kata Syekh saya, orang Aceh ini kalau masalah irama itu luar biasa. Dia dengar satu irama, habis setelah itu dia bacakan, itu seolah-olah irama yang dia punya. Sebegitu hebatnya orang Aceh dalam meniru irama. Lalu di mana yang bisa kami perbaiki, Syekh? Di antara kekurangan kita orang Aceh, orang Indonesia secara umum, kekurangan kita dalam pengucapan huruf. Dalam pengucapan huruf. Nah, makanya banyak itu ahli-ahli Al-Quran kadang-kadang suara mereka enggak bagus-bagus, pengucapannya bagus, suhana laga-laga,
irama hana laga-laga, karena yang gepetimang le urungnya adalah bagaimana mengucapkan setiap huruf itu dengan benar, bukan irama. Lagi urung dengar lagu sih, katanya yang hana mufhum lagu laga nak tat dengar, laga nak tat ya. Tapi orang yang paham not, orang yang paham tentang ilmu musik, ada kesalahan walaupun suaranya bagus, tapi teknik dia bernyanyi tidak baik. Sehingga apa? Saya merasakan itu. Bapak saya juga pengajar Al-Quran, ibu saya dari kakek saya juga mengajar Al-Quran. Sehingga saya rasakan dulu ketika saya kecil, saya juga diajarkan oleh bapak saya kitab pelajaran tajwid. Dan kita sampaikan ini bukan untuk merendahkan guru-guru kita, bukan untuk merendahkan orang tua kita, tapi hendaknya itu sekarang kita tutupi kekurangan itu. Dulu kalau kita pelajari di pelajaran ilmu tajwid itu, yang pertama kita pelajari adalah izhar, ya, ikhfa, idgham, hukum nun mati dan tajwid. Apakah salah? Tidak salah. Setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan. Sehingga apa? Saya menganggap guru-guru saya yang ada di sini semuanya sudah pada paham apa itu izhar, apa itu ikhfa, apa itu idgham, apa itu mad. Maka yang perlu kita pahami sekarang adalah makharijul huruf. Bagaimana kita pelajari setiap huruf itu, dari mana keluarnya dan bagaimana cara keluar. Maka di dalam perjalanan pengajian kita nantinya, yang menjadi titik fokus kita adalah pada huruf tunggal. Itu yang menjadi titik fokus kita, pada huruf tunggal. Bagaimana setiap huruf itu bisa kita ucapkan dengan baik dan benar. Oke, baik. Saya akan menghapus, boleh Bapak kan? Saya hapus ini. Sudah ada gambaran secara umum. Oke, baik. Baik. Selanjutnya, ketika nantinya kita mempelajari setiap huruf, di situ sudah ada gambar di televisi itu sudah ada gambar bagaimana kondisi mulut kita. Bagaimana kondisi mulut kita seperti yang ada di gambar tersebut. Huruf hijaiyah itu ketika dia berbaris, mulut kita itu akan berjauhan. Mulut kita itu akan berjauhan. Tapi ketika huruf itu disukunkan, maka mulut kita itu makhrajnya itu akan saling berdempetan. Mungkin untuk kesempatan ini kita akan tidak akan menyampaikan makharijul huruf secara habis. Pada kesempatan kali depan insyaallah akan kita bahas. Tapi ini sebagai mukaddimahnya saja. Salah satu teori yang paling dasar yang harus dipahami oleh setiap orang yang ingin membaca Al-Quran, bahwasanya setiap baris yang sudah diijtihad oleh para ulama itu ada cara pengucapannya. Jadi harus diketahui bahwasanya Al-Quran yang sampai kepada kita pada hari ini, mushaf yang kita baca pada hari ini ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat, tidak sama dengan mushaf yang kita baca pada hari ini. Artinya apa? Tidak sama dari model penulisan. Mushaf yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada baris dan tidak ada titik.
Kenapa selanjutnya mushaf yang sampai kepada kita pada hari ini sudah ada baris dan titik? Itu ijtihad para ulama ketika sudah banyak orang-orang non Arab yang masuk Islam. Orang Arab mereka bitabiatihi tidak akan salah. Orang Arab asli itu tidak akan salah membaca Al-Quran. Kenapa? Apakah orang Arab maksum? Bukan orang Arab maksum, tapi tidak ada pilihan. Mohon maaf saudara-saudara kita, nyatanya tajak ugampung, berak-berak ugampung ucut. Mohon maaf kadang ulan tebak atau daerah yang berak-berak dalam, ya, yang mereka itu tidak terpengaruh dengan bahasa lain. Cuma bisa bahasa Aceh. Mungkin salah bahasa Aceh? Mungkin. Apakah karena orang saudara-saudara kita contohnya misalkan di daerah Lam Tebak atau daerah-daerah yang selimut pedalaman ke sana mereka maksud? Bukan, tidak ada pilihan lain, yang mereka tahu hanya bahasa Aceh, sehingga tidak akan salah. Begitu juga dengan orang Arab terdahulu, mereka tidak akan salah dalam membaca Al-Quran. Makanya mushaf dulu tidak ada baris, tidak ada titik. Titik itu ada sejarahnya sendiri. Baris ini di dalam bahasa Arab harokah namanya. Harokah. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan baris, walaupun pada dasarnya harokah itu bukan berarti baris. Harokah itu baris-baris ini, harokah itu artinya sebenarnya gerakan. Jadi ulama dulu berijtihad seperti ini. Nyoki bancara urang bejek baca Quran. Bagaimana cara mengajarkan orang lain baca Al-Quran, terutama orang-orang non Arab ini? Bagaimana? Sehingga dipelajari. Oh, ulama-ulama dulu, ya, ahli-ahli Al-Quran yang ketika mereka membaca itu rupanya tidak sembarangan mulutnya. Tidak sembarangan mulutnya. Ada tata caranya tersendiri. Rupanya ketika ini sekarang saya pakai baris ya untuk mudah kita pahami. Rupanya ketika kita berjumpa dengan ayat-ayat Al-Quran yang huruf-hurufnya yang barisnya itu atas, mulutnya harus dibuka. Makanya harokah bahagian atas ini disebut dengan fathah. Harokah fathah. Baris harokah fathah berarti gerakan yang terbuka. Maka setiap ketika kita baca Al-Quran berjumpa dengan baris atas, mulut harus dibuka. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dal, seperti itu. Jadi bek mengom-ngom, bek mekabom katanya wadah tak baca Al-Quran. Tidak terbuka, harus terbuka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya harokah kasroh, gerakan. Kenapa kasroh artinya pecah atau rusak? Bagaimana? Ketika kita ucap baris-baris bawah itu seolah-olah geraham kita jatuh. Maka terkesannya seperti orang tersenyum. Bukan tak pegat-pegat. Bi, mi, qi, ji, si, di. Seperti itu. Kan tak pegat-pegat. Bi, si, kan buka-buka bi ilaknya kedoi mi. Maka ketika kita baca bismillah harus betul gerakan mulutnya bi. Gimana? Bi. Mungkin selamanya na cuco katanya, anak katanya mana kita mangjin awai bengai tu bismillah. Anak betul. Makanya sebahagian orang-orang ruqyahnya itu betul na jin. Aci baca lah betul. Gerakan mulut kita enggak benar. Bi harus tersenyum. B. Itu dia. Itu yang pertama. Berarti kalau baris atas mulutnya terbuka. Kalau baris bawah terkesan seperti orang tersenyum. Ya. Dan yang terakhir dhammah. Dhamma yadhummu artinya mengumpulkan. Mulut kita, saya mohon maaf Pak ya, guru-guru saya semuanya memakai bahasa monyong. Hang pakai betincu babahnya bahasa Aceh. Betincu.
Nul kemahnya sebisa mungkin, karena akhlak para ulama dulu ketika menulis kitab-kitab itu, kalau ada bahasa yang halus itu diusahakan bahasa yang halus dulu. Jangan menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak baik. Nyonya nak begah mubhum ju, monyong, bertincu babah. Jadi setiap kita jumpa dan ketika kita baca Al-Quran, berjumpa dengan baris bengkok, baris cikok, bahasa daerah timur dari timur, nyokau barat selatan kiwing. Aceh Raya kiwing. Nah, dari Aceh Raya berarti sampai barat de kiwing. Nyo dari sini kedih langsa cikok. Nah, baris cikok atau baris kiwing. Monyong. Jadi setiap kita berjumpa dengan mulut kita harus monyong. Ya. Okey. Nanti kita akan mengetahui apakah setiap kita baca Al-Quran mulut kita akan monyong? Tidak. Tidak. Kapan mulut kita akan monyong? Setiap berjumpa dengan huruf yang baris bengkok. Antum Al-Fatihah dah cek, dah mentang yang. Okey. Sekarang biar kita paham, kita praktekkan. Dah praktekkan di a'udzu billah. Jadi, nak perlu alun tulis a'udzubillah? Ana boleh. Insya-Allah tahafai madum. Jadi ketika kita baca a'udzubillah, yang pertama hamzah maka mulut terbuka. Bi. Lagi kan, ia punya galan tu biasa, memang harus tak peduk dia. Kalau belum terbiasa harus biasakan. Memang meri je pada peduk menan. Nah, tapi kalau sudah terbiasa ilakai gedroy. Ilakai lebabah. Bi. Seperti itu. A'udzu billah. Lafzul jalalah baris atas terbuka lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Seperti itu. Mulutnya harus disesuaikan. Baris atas, baris bawah dan baris bengkok. Jino lem praktek kecil. Nyo salah. Baik ni ikut. Nyo salah. Cilung kalan nyom babah lon sabam tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah betul tu. Hana. Mengkabor mengom meleh apa. Hana jelah. Nyo apa pegah dengkunya. Nah makanya harus benar. Ini di antara bid'ah hasanah. Hana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijtihad le para ulama. Menyana minta di mana dalil ada di mana ayat Quran, ayat hadis hana bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama supaya apa? Supaya kita benar dalam mengucapkan huruf. Bagaimana para ulama berijtihad supaya orang non Arab ini mudah memahami seperti itu. Baik. Tak praktek juga tu? Tak praktek juga? Ya, jadi a'udzu billah. Okey. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menyo gura-gura elon yang na nebah api, jid nebuka kamera bagian ke. Nebuka kamera atau punya ibu-ibu na nebah cermin lam tak nyorok bapa-bapa nah yang baca cermin. Yang peduk ni not, ini terasa. Karena kebanyakan kita belajar nanti nebuka apa hantah apa. Kenapa? Karena kita tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Bagaimana itu akan berubah dengan kita pakai cermin. Oh, laginya. Cuman tu water kalan cermin betul. Bi. Malahnya walam. Maka perlu latihan. Karena yang kita ucapkan selama ini mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun direkam oleh otak kita.
Bagaimana cara merubah itu? Merekam yang baru dengan lebih kuat seperti itu. Nah, jadi a'udzu bi. Oke. Sebelum kita masuk, itu adalah gambar ilustrasi yang ada di ya, itu dia. Apa? Mulutnya jauh. Ketika apa? Huruf itu berbaris. Di situ ada huruf mim, ma, mi, mu. Tapi ketika disukunkan dia akan dempet. Am, dempet. Nah, begitu juga dengan makhraj-makhraj yang lainnya. Seperti itu. Ini selanjutnya, karena kita sedang praktek buka mulut, kita bahas terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita membuka Al-Quran, Ustaz menyukabi hotel ni pegah apa? Menyukabi hotel ni pegah. Ya. Ketika kita membuka mushaf, apa yang pertama dibaca? Apa yang pertama dibaca? Yang pertama dibaca adalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi itu yang pertama dibaca. Begitu kita buka mushaf, yang pertama dibaca adalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru setelah ta'awudz itu membaca bismillah. Seperti itu. Jadi pertanyaannya, dalam 3 duk paduk ke perlu ada baca a'udzubillah dalam satu majlis cukup sekali. Kecuali bacaan Al-Quran kita itu terputus karena hal duniawi, artinya bukan perkara agama. Contoh, dia tengah baca Al-Quran, wattini wazzaitun, imsu HP berat nang HP oma keban aku kalau god apa nehon yang itimu kalau yung pinang naga orangnya gad tu penang okey ka lepas dengan lembut getabut HP, putus pembicaraan kita itu karena perkara duniawi. Maka ketika kita baca tanda sambung puno watini waturisinin, maka kembali membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Tapi kalau terputusnya karena perkara yang bukan duniawi, contoh menurutku tengah ada baca wattini wazzaitun, ajib, alhamdulillah. Nak perlu apa baca auzubillah? Tidak perlu. Jadi nya iwa ba'dra ni. Kira-kira ketika saya sedang membaca Al-Quran, kenapa saya memutuskannya? Kalau saya memutuskannya karena perkara duniawi, maka kembali membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang pertama dibaca itu adalah a'udzubillah, baru setelah itu membaca bismillah. Termasuk di dalam salat. Nah, dalam salat itu juga disunahkan membaca a'udzubillah, tapi jangan dibaca jahat, dibaca sir, dan disunahkan di rakaat pertama. Jadi sebelum kita baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Apakah di rakaat kedua baca lagi? Tidak, karena itu masih dalam satu majlis. Maka yang pertama dibaca itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru selanjutnya kita membaca bismillah. Ya, oke, baik. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kapan yang perlu dibaca? Untuk menjelaskan itu saya izin sekali lagi ke papan tulis. Jadi menyudutnya yang leurung niku.
Orang drone sampai orangnya pakai membaca wadduha. Ya kan, waktu itu surah wadduha atau bacaan yang lain. Pakai drone membaca Al-Quran lagi. Karena dalam membaca Al-Quran itu ada juga mazhabnya, ada alirannya. Ya, menyogotannya di Aceh, munyo secara fikih mungkin memakai fikih Asy-Syafi'i, akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah misalkan seperti itu. Ya, secara akidah mungkin ada alirannya, secara fikih ada alirannya. Tak baca Al-Quran nah aliran sih. Ada alirannya. Ya, makanya nanti baca kita seperti ini itu ada alirannya. Munyo ditayang liureng, bu aliran dah baca Al-Quran. Alirannya adalah qiraah Asim. Qiraahnya Asim. Riwayatnya Hafsun dan tariknya Asy-Syatibiyah. Nah, jadi baca Al-Quran kita itu punya aliran, tidak boleh sembarangan. Jamun wate na tingat urang wate jajak MTQ, nonton MTQ, wate nonton MTQ, apa bagian ikut aku long qiraat 7. Ya. Apakah qiraah itu hanya 7? Tidak. Sekarang qiraah yang mutawatirah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10. Ada 10. Dari 10 qiraah mutawatirah itu semuanya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu aliran, ini bahasa mudahnya saya bilang aliran, jalur yang kita baca selama ini. Namanya qiraah Asim. Ke-10 qiraah itu bisa dibawa di dalam solat. Tapi yang nak baca daerah-daerah Tanjung Hana biasa tak pegah hilai. Nya tegu lu nak baca qiraah mesti lain. Ya kan? Ada Ibnu Katsir mesti contoh. Tahu apalah. Tak pegah hilai baca mah be geplung jemaah bukan bacaan. Padahal itu qiraah yang benar dan sampai ke Rasulullah. Tapi itu tidak lazim dibaca di tempat-tempat tertentu. Kita di sini membaca ini, Pak. Alirannya seperti ini. Qiraahnya Asim, riwayatnya Hafsun, tariknya Asy-Syatibiyah. Kenapa ketika saya sampaikan masalah bismillah tadi sampai harus mengerti ini terlebih dahulu? Karena di dalam jalur kita itu wajib membaca bismillah di setiap awal surah. Dalam jalur kita ini saya tidak membahas secara fikih. Secara fikih yang Ustaz Masrul yang sembuh urun fikih urun rawan kan. Nanti yang babak gurai-gurai lain batu tungku yang di sini secara fikih. Ini secara qiraah ini. Wajib membaca bismillah di setiap awal surah. Apalagi di Al-Fatihah. Pertemuan mungkin ke depan kita akan bahas makharijul huruf. 2 minggu ke depan kita akan membedah bacaan Al-Fatihah satu per satu. Di sana kita akan mengetahui bagaimana hukum membaca bismillah di dalam surah Al-Fatihah di jalur bacaan kita. Jadi untuk menyiteng leurung tengku orang nembut aliran. Nah aliran lun kahanji menyapu-nyapu menyogulai rampok hantruk. Menyapu-nyapu lagi gulai rampoknya handruk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita fokus dengan ini qiraahnya Asim, riwayatnya Hafsun dan tariknya Asy-Syatibiyah, insyaallah jalur kita akan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membuka mushaf yang pertama dibaca adalah a'udzubillah. Nah, begitu kita mau membaca, rupanya kita membaca di awal surat, maka membaca bismillah. Bagaimana dengan di pertengahan surah? Bagaimana apabila tengok baca, tengok biasa dah baca Al-Quran kadang musambung-sambung. Dalam seminggu kadang tengok khatam siga, dalam sebulan khatam siga. Kadang pah tapiuh di tengah surat. Ketika kita mulai, apakah kita wajib membaca bismillah? Ini ingat Bapak ya, ini saya berbicara dalam konteks ilmu tajwid atau qiraah, tidak dalam konteks fikih. Fikih nanti ada kajiannya tersendiri secara tajwid. Begitu kita
memulai apa? Memulai bacaan bukan di awal surat, di pertengahan surat. Apakah kita wajib membaca bismillah? Tidak wajib. Tapi boleh. Ada pilihan antara boleh membaca dan tidak. Bahkan ada kondisi-kondisi tertentu itu tidak boleh dibaca. Di mana misalkan contoh Allah Subhanahu wa taala tentang membicarakan apa? Di dalam Al-Qur'an orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya salisu salasah. Ya kan? Setelah berbicara tentang trinitas itu tidak disunahkan kita membaca bismillah ketika mengawali ayat tersebut. Nah, jadi kalau di awal surah itu perlu apa? Kita membaca bismillah secara secara aliran. Adapun di tengah surah itu boleh dibaca, boleh tidak. Pengetahuan urang don yang kebiasaan baca, lain depunya biasa lain baca. Tapi pengetahuan ini perlu kita sampaikan supaya kita tidak mudah sekali menyalahkan orang lain. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin susah kita menyalahkan orang lain. Itu dia. Oh, ilmu dumpu je lo baca tetap bismillah. Tapi auzubillah terlebih dahulu. Silahkan. Tapi ada orang dia tahu, oh di sini enggak perlu baca bismillah, di sini baca bismillah. Oh, oke. Yang penting jangan di awal surah. Kalau di awal surah, salah satu guru saya, Syekh Ahmad Ali, ketika saya store bacaan Al-Quran dulu sama beliau itu secara mazhab Malik. Beliau Maliki. Tapi bacaan yang saya store adalah qiraah ini. Begitu sampai di awal surat saya tidak membaca bismillah, diketok pakai ini tok anta Syafi'i. Kah Syafi'i hendak baca lo. Kah Syafi'i hendak baca lo, belum Maliki tentang pingat kah? Seperti itu. Itu secara ini, itu candaan daripada guru saya. Anta Syafi'i. Kah Syafi'i apakah hendak baca? Maka baca bismillah. Seperti itu kalau di awal surah. Kalau di pertengahan surah boleh dibaca, boleh tidak. Tapi harus diawali dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi kita ulang dari awal sedikit. Apa yang dipelajari dalam ilmu tajwid sudah kita bahas. Yang dipelajari dalam ilmu tajwid itu ada 3 hal: huruf apabila dia tunggal, huruf apabila dia tersusun, dan huruf apabila diwakafkan. Dan insyaallah kita akan fokus pada pembahasan yang pertama terlebih dahulu, huruf apabila dia tunggal. Dan selanjutnya dalam pengucapan huruf itu perlu dipelajari bagaimana gerakan mulut. Nyon lelaki kesediaan gurai-gurai lumba Bandung nya waten wo untuk leuh mano atau yang keleuh mano saran pakai baju ne pepah kepiah netes auzubillah dike cermen. Langkah mah hai baca lawan insyaallah. Be bak kauri. Dengar nendu bak kauri. Du buka HP kan, gepegah mano kan. Nya be baca lawan tu. Pukanya buka gebaliran sesak benda kabak nujuh kalen HP. Be dalam kamar tu dan dengan pupah kan dengan bom nyi bi ya ban. Insyaallah minggu depan kita akan mempelajari huruf hijah 29 huruf satu persatu dari mana dia keluar insyaallah. Monyo haik ni ingat ne ba pulpen pijit sit. Baik kitanya hana mudah-mudah ada tahlil Pak. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.